Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel Maijun Tarlando Sinaga. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya ya, tentang cara menghasilkan uang dari internet menggunakan Facebook dan juga Twitter. Di video ini gue bakalan menjelaskan sekaligus memberikan solusi dari beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyain di video sebelumnya. Dari beberapa pertanyaan tersebut ada 3 pertanyaan yang paling sering muncul dan sering ditanyain, yaitu salah satunya bagaimana cara verifikasi formulir dan apakah itu penting. Yang kedua, Bang, kok gua udah banyak klik yang masuk tapi kok gak ada penghasilannya ya? Kemudian pertanyaan yang ketiga, Bang, gimana cara mengatasi link yang dianggap spam di Facebook ataupun Twitter? Nah, buat kalian yang mau tahu gimana caranya dan penjelasannya, simak terus video ini, oke? Nah, pertama-tama di sini gua bakalan bahas dulu untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara verifikasi formulir pajak dan apakah itu penting? Oke, di sini kita masuk ke cpagrip.com-nya dulu. Di sini sebenarnya untuk verifikasi formulir pajak itu tuh nggak penting-penting amat gitu, dan kita tuh masih bisa melakukan transaksi ataupun pencairan apabila si formulir pajak itu juga belum selesai gitu. Nah, tapi buat kalian yang pengen tetap daftar atau ngaktifin formulir pajaknya, kalian boleh klik di sini ya, masuk ke CPA Grip, di sini klik account setting. Nah, nanti kalian scroll ke bawah, ada di sini international publisher yang file W8 internasional, kalian pilih yang ini ya. Kalau yang USA ini khusus untuk wajib pajak warga negara Amerika Serikat. Kalau untuk yang di luar Amerika Serikat kita pilih yang ini, yang internasional. Kita klik yang ini. Nanti dia bakal muncul seperti ini. Seperti biasa ini kolom-kolomnya kita isi sesuai dengan permintaan mereka. Nah, di sini untuk yang part yang pertama di sini isi sesuai dengan nama kalian. Kemudian di sini untuk country of citizenship-nya di sini kalian isi dengan negara asal kalian, misalkan Indonesia, sini isi Indonesia. Kemudian untuk di sini ini alamat lengkap kalian. Kemudian di sini untuk kota, isi kota kalian. Sini provinsi kalian. Ini bagian kode pos, isi kode pos kalian. Kemudian ini adalah country do not abbreviate. Ini adalah negara asal atau yang istilahnya domisili ya. Domisili sekarang masih di Indonesia, apakah nggak di Indonesia? Kalau misalkan masih di Indonesia, pilih Indonesia. Kemudian di sini mailing address, ini isi sesuai dengan alamat email kita. Kemudian di sini alamat email asalnya isi sesuai dengan alamat email. Kemudian seperti biasa di sini negara isi, kode isi. Kemudian di sini taxpayer identification number. Di sini kalau misalkan kita nggak punya NPWP, klik yang NA. Di sini kalau misalkan punya NPWP, klik yang SSN or ITN, isi dengan nomor NPWP kita. Kemudian di sini foreign tax identifying number, kalau misalkan punya isi di sini masuk dalam kategori nomor pajak juga ya, NPWP juga. Kalau misalkan nggak punya, nggak diisi juga nggak apa-apa. Kemudian di sini isi dengan tanggal lahir kita. Kemudian untuk yang part 2-nya di sini adalah treaty benefit for chapter 3 purpose. Di sini kita nggak usah isi, ini nggak apa-apa, ini nggak usah dilewat aja. Ini adalah jumlah salary pendapatan kita, penghasilan per tahunnya berapa. Kemudian untuk yang part 3-nya, yang part terakhir di sini tinggal isi tanda tangan kita. Di sini tanda tangannya isi sesuai dengan nama asli kita. Misalkan nama lengkap kalian siapa, isi. Kemudian di sini untuk capacity in which acting, sini udah benar ya, isi self alias milik pribadi, bukan milik korporat atau milik perusahaan. Kalau udah di sini kita klik save. Nah, gitu. Oke, jadi gampang banget. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua itu yang sering muncul, Bang, kok gue udah banyak klik yang masuk tapi kok gak ada penghasilannya ya? Nah, buat kalian yang sering bertanya kayak gini, itu tuh seperti yang udah gue jelaskan di video sebelumnya. Untuk klik yang masuk itu kalian bisa lihat di sini ya, di Overtools. Kalian buka dulu Overtools, kemudian klik My Offers. Nah, di sini kan ada country nih, Indonesia. Nah berarti ini iklan-iklan promonya ini itu hanya berlaku untuk di Indonesia. Kemudian kalau misalkan kita share ke grup luar negeri atau misalkan ke forum luar negeri, kemudian mereka ngeklik, ini tuh kita nggak akan dapat bayaran sama sekali, karena si produk ini itu hanya bisa
diakui atau misalkan dianggap valid kliknya jika yang mengklik itu adalah pengguna yang berasal dari negara yang sama dengan iklan ini gitu. Jadi kalau misalkan ini iklan Indo, kita sebar di luar negeri, mereka ngeklik, itu nggak bakalan dianggap sah. Kemudian ada yang udah klik berkali-kali, bang, ada yang mungkin yang bilang, kok gue udah 20 kali klik atau 30 kali klik, kok nggak masuk ya? Nah, perlu diperhatikan juga, nah yang ngekliknya ini berasal dari IP yang sama nggak? IP itu maksudnya adalah IP address ya, berasal dari IP address yang sama nggak? Misalkan dari satu WiFi, atau misalkan dari satu perangkatnya handphonenya itu aja dipakai ngeklik berkali-kali. Nah, kalau misalkan dipakai dengan cara seperti itu, atau misalkan ada pelanggan yang ngeklik dengan cara seperti itu tuh bakalan dianggap nggak sah sama si CPA Grip-nya dan nggak akan dianggap masuk gitu. Jadi satu kali klik itu hanya dihitung berdasarkan dari satu alamat IP address dan satu perangkat, dari satu perangkat gitu. Jadi satu perangkat hanya bisa dipakai untuk satu kali klik dan satu alamat IP address hanya bisa dipakai untuk satu kali klik. Kalau lebih dari itu dianggap spam dan hasil kliknya itu nggak bakalan dianggap valid gitu teman-teman. Oke, nah kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, bang, gimana cara mengatasi link yang dianggap spam di Facebook ataupun Twitter? Nah, ini juga gua agak sedikit heran ya, karena si Facebook sekarang udah mulai menganggap situs CPA ini, meskipun kita udah membungkusnya pakai Bitly, dia tetap masih nganggap spam ya. Karena mungkin kita tuh atau mungkin beberapa orang lain udah terlalu brutal kali ya membagikan linknya, jadi udah banyak yang laporin dan terganggu sama link-link tersebut, jadinya dianggap spam. Nah, cara mengatasinya gimana? Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke tahap untuk cara membungkus linknya supaya bisa muncul, gua mau kasih tips dulu ke kalian buat yang mau bagiin link di Facebook itu ataupun di media sosial lainnya. Kalau bisa itu kita bersosialisasi dulu dengan pengguna grupnya atau anggota grupnya, berbaur dulu istilahnya. Jadi jangan langsung masuk sebar link brutal gitu. Kalau udah sampai brutal kayak gitu, nanti itu bakal bisa mengganggu kenyamanan para member grup tersebut. Kalau udah mengganggu kenyamanan, bisa-bisa link yang kita share itu malah di-report rame-rame. Kalau udah di-report rame-rame, bisa ditandai sebagai spam lagi sama Facebook, dan akhirnya kita nggak bisa lagi cari cuan dengan cara ini gitu. Jadi kalau bisa untuk share linknya atau tebar linknya itu tetap tertib ya teman-teman, sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu. Jangan terlalu brutal lah pokoknya. Nah, untuk caranya di sini kita siapin satu linknya ya. Satu link yang mana yang mau kita promoin, misalkan di grup Indonesia. Di sini gua pakai, nah ini, yang ini ya, dapatkan voucher Shopee sekarang. Di sini EPC-nya 0,063. EPC itu adalah estimation per klik ya. Jadi kalau misalkan estimasi per kliknya itu kira-kira segini, 0,063. Kalau misalkan ada yang ngeklik si link ini yang kita share, kita dapatnya segini, 0,063. Terus CPA-nya 0,10. CPA ini adalah cost per action. Cost per action ini adalah dimana kalau misalkan si pelanggan tersebut klik link ini kemudian download ataupun daftarkan emailnya, kita dapat $0,10. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya supaya link tersebut bisa ditampilkan di Facebook? Gua pakai cara ini. Oke, kalian boleh simak baik-baik. Untuk caranya di sini kita klik si ini, dapatkan vouchernya, klik linknya. Kemudian di sini kan ada linknya, ini kita copy linknya. Kemudian kita masuk ke Bitly seperti biasa. Kemudian di sini kita klik create. Kemudian di sini kita paste linknya. Kemudian di sini kita klik create lagi. Nah, habis itu di sini kita hapus yang ini seperti biasa, kita hapus, kemudian ganti dengan tulisan yang masih berhubungan dengan si link tersebut. Kalau bisa jangan menjomplang banget, misalkan linknya isinya voucher Shopee tapi kita isi giveaway PS5, itu nggak nyambung banget ya. Kalau bisa harus ada sedikit nyambungnya biar kita nggak masuk kategori scam atau penipuan gitu. Jadi harus sesuai dengan linknya. Kalau bisa agak-agak menjurus sedikit nggak apa-apa, tapi jangan jomplang banget, itu nanti jadinya misleading. Nah, di sini kita tulis Shopee voucher, Shopee Strip Voucher Event. Nah, habis itu di sini kita klik save. Kemudian di sini kita klik copy. Habis kita klik copy, nah di sini belum selesai, kita mesti bikin dulu akun di linker.bio. Caranya di sini kita buka tab baru, kemudian kita klik linker.bio.
Nah buat yang belum punya akunnya di linker.bio ini, kalian bisa bikin akunnya dulu dengan cara sign up di sini. Kemudian di sini kalian masukin email kalian. Kemudian di sini isi dengan password kalian. Kemudian klik remember me, kemudian klik login dan sign up. Nah, habis klik sign up, nanti di sini bakalan dia minta isi foto profil. Kalian isi pakai foto profil kalian, atau misalkan kalian bisa isi pakai foto yang bebas lah, terserah kalian mau fotonya siapa. Di sini gua isi pakai foto gua. Sip. Kemudian di sini profil titelnya terserah kalian mau ngisi apa, mau pakai nama kalian juga bebas. Kemudian di sini klik next kalau udah. Nah, di sini isi pakai IG kalian, Twitter kalian, TikTok kalian, nomor WhatsApp kalian. Kalau misalkan kalian mau ngisi, tapi kalau misalkan kalian nggak mau ngisi juga nggak apa-apa karena poinnya bukan di sini. Oke, kemudian lanjut ke next. Habis itu di sini kita klik done. Di sini ini ada tema, berbagai macam temanya. Kalian terserah mau pilih warna abu, mau warna hitam backgroundnya, atau warna putih, bebas. Di sini nggak terlalu masalah ya. Kalau udah, kalian klik done. Nah, habis itu udah selesai kan, udah jadi nih. Nah, si link yang tadi dari Bitly itu, yang tadi dari Bitly ini yang udah kita copy di sini, itu kita taruh di sini. Sip. Nah, di sini kita paste. Nah, lalu kita di title example-nya di sini, yang title example di sini kita isi Shopee voucher event, klik di sini. Klik di sini. Kalau udah, di sini kita klik add link. Sip. Nah, ini udah jadi ya, udah selesai ya. Sini udah selesai. Kemudian di sini kita klik yang ini nih, yang copy pojok kanan atas. Nah, yang ini ya, copy. Kita klik copy yang ini, kemudian kita masuk ke Facebook. Sip. Ini gue contohin, gue bikin status di Facebook ya, status di Facebook. Nanti kalian untuk lebih lengkapnya kalian bisa berimprovisasi sendiri dengan kreativitas kalian melalui grup ataupun melalui chat pribadi lainnya. Bisa terserah kalian mau gimana kata-katanya. Tapi kalau ini gue kata-katanya misalkan kayak gini. Guys, Shopee lagi ada promo nih, misalkan. Yang mau voucher Shopee terbaru bisa klik link yang ada di bio gua ya, Nah, lalu pastekan linknya yang tadi. Sip. Nah, di sini. Kalau udah, ini kita klik post. Nah, di sini ya, dia nggak masuk spam ya, dia bisa dianggap link yang sah. Nah, kemudian kalau misalkan ada yang tertarik untuk ngekliknya, di sini nanti akan diklik sama si pelanggannya. Kalau misalkan ada yang tertarik, ini diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau udah muncul tampilan seperti ini kita belum dapat bayaran ya. Kita baru akan dapat bayaran apabila si orang tersebut ngeklik yang ini, Shopee voucher event, klik di sini. Nah, nanti dia akan klik yang ini, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk di sini, satu kali klik ini itu dihitungnya EPC-nya tadi, estimation per kliknya adalah 0,063 gitu teman-teman. Nah, dan apabila nanti si pelanggan itu klik mulai survei, masukin alamat email dan sampai ke tahap download, itu nanti kita akan dapat sekitar, kalau untuk yang Shopee itu tadi berapa ya? 0,10 dolar. Jadi caranya tuh gampang banget. Untuk nilai dolarnya di sini, untuk nilai promonya macam-macam, ada yang 0,15, ada yang 0,09, kalian tinggal pilih tentukan mau yang mana. Untuk yang iklan Amerika itu nilainya jauh lebih besar ya, seperti yang udah gue sampaikan sebelumnya. Di sini kita lihat yang Amerika paling rendah 0,86 lah rata-rata, atau 0,76, sisanya di atas 1 dolar. Ada yang 2,31, ada yang 2,57, beda-beda. Untuk Amerika sendiri caranya hampir sama, kurang lebih kayak yang tadi gue praktekkan untuk iklan yang Indonesia. Nah, tapi untuk promosinya sendiri, kalian mesti cari komunitas atau grup yang berasal dari negara Amerika Serikat. Kalian seperti biasa berbaur dulu, jangan langsung brutal sebar-sebar link. Bergaul dulu, ngobrol-ngobrol dulu, saling tanya jawab, baru saling share link promo gitu teman-teman. Dan kalau untuk yang Amerika jangan di-share di Indonesia karena percuma, ketika yang Indonesia ngeklik itu nggak akan dapat bayaran sama sekali dari kita gitu teman-teman. Jadi
Caranya tuh simple banget dan gampang banget. Kalau misalkan masih ada yang kurang jelas atau ada yang kurang mengerti, kalian bisa komen di bawah ini ya. Oke, jadi sekian penjelasan dari gua Maijun Tarlanda Sinaga tentang cara menghasilkan uang dari internet menggunakan Facebook dan Twitter di part 2 ini. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!